Kemudian mengomentari apa yang disampaikan oleh Kang Mas tukang daging. Jadi begini, ya. Karena tadi Kang Mas bermain di logika matematika, ya. Dan itu bagus. Begini, aku selalu ya mengajarkan kepada teman-teman yang ngaji di channel YouTubeku itu begini. Kita menggunakan ikon nama kita adalah Isra. Jadi kalau kami mengucapkan itu salam Isra, Islam rasional. Karena apa? Kita mengedepankan rasio dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena itulah perintah Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Al-Quran kan banyak, ya, apakah kamu nggak mikir? Lu mikir dong, kan begitu kan. Kalau di hadis meskipun itu debatable, ada yang menolak, monggo. Ya, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, kan gitu. Jadi intinya sebetulnya modal Islam itu pertama ya berakal itu. Makanya ketika aku pernah ngisi kajian di mana? Apa di Makassar, lupa aku. Ketika ditanya, apakah orang di luar kalau tidak berislam itu bisa selamat? Maka aku jawab bisa kalau syaratnya dipenuhi. Syaratnya apa? Dia gila dulu. Selama dia waras, dia akan dituntut. Kenapa tidak berislam? Karena nabinya sudah disampaikan, kitabnya sudah disampaikan sebagai penerus nabi dan kitab-kitab terdahulu, gitu loh ya. Jadi dasar utama beragama itu ya akal itu. Makanya aku pakai istilah Isra, Islam rasional. Nah, dari itulah bergerak kemudian ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya boleh setuju boleh enggak. Aku mengajarkan kepada mereka yang nyantri di channel YouTubeku, ya, Sami'na wa Ta'na itu hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi. Karena maksum itu haknya Kanjeng Nabi, bukan hak kiaimu, bukan hak ustadzmu, bukan hak gurumu, sehingga apa kata gurumu yes man, ya, mantuk-mantuk itu namanya feodalisme pendidikan dan gue hapus itu, nggak ada begitu. Jadi Gus Betik menghormati ulama karena lewat jasa para ulama kita lah sejarah itu sampai ke kita. Sejarah apa? Sejarah agama. Tanpa jasa ulama kita tidak tahu. Kita harus hormati itu. Tapi kita tidak harus sependapat. Kita boleh berbeda pendapat dengan ulama. Dan itu bukan tabu gitu loh. Jangan kalau ulama mesti di yes mani, mesti di enggeh-enggeh. Kata orang Jawa nanti enggeh-enggeh boten kepanggih gitu. Ya, jadi nggak begitu ya. Bertolak dari itu ya, Kang Mas tukang daging dan semua saudaraku ya, aku nggak usah sebut nama karena kita tidak membicarakan personal tapi membicarakan masalahnya. Ada ulama negeri kita ini cukup beken orangnya ya, dia kerangka berpikirnya bukan 4 tambah 5. Kalau 4 tambah 5, maka jawabannya harus 9. Ini kebenaran aksiomatik. Kalau kita berkerangka berpikir akademis, kebenaran aksiomatik itu hanya orang gila aja yang membantah. Selama otaknya waras, dia terima itu sebagai kebenaran. Gitu. Masalah diikuti atau tidak, itu urusan lain. Nah, Islam ini kebenaran aksiomatik. Seharusnya orang yang waras itu mengakui kebenarannya. Masalah diimani, diikuti atau tidak itu urusan lain, terserah saja. Tapi dalam meja akademis sebagai kebenaran itu harus diakui gitu loh. Masalahnya ada ulama kita yang mengatakan dengan logika matematika yang dibangun, dia tidak membicarakan 4 tambah 5 berapa. Karena jawabannya pasti 9. Pasti 9. Tapi dia berpikir dengan menggeser 9 itu dari berapa tambah berapa. 9 itu bisa 4 tambah 5. Bisa 7 tambah 2. Bisa 6 tambah 3. Yang penting mereka sama-sama ke 9. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Meskipun dia ulama. Dia mengeluarkan tafsir. Dan aku suka baca tafsirnya. Karena dia pakai bahasa yang mudah aku terima. Kalau aku baca tafsirnya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Kalau aku baca tafsirnya Al-Azhar itu sastrawan kita siapa ya? Bapak Buya Hamka. Aku agak kerepotan. Ya. Karena Buya Hamka itu seperti hanya Bapak Abdul Qadir Munsi ya, sastrawan. Itu bahasa Melayunya medok banget, gue agak kesulitan. Maka gue lebih seneng baca tafsirnya Bapak yang gue bilang ini. Ini dia mengeluarkan tafsir loh. Tapi kerangka berpikirnya bukan 4 tambah 5 itu 9, tidak. Tapi 9 itu berapa tambah berapa. Jadi relativitas dia. Relativitas jadi kacau. Makanya itu aku bilang, ya,
Samina wa ta'na itu, kita tunduk dan taat itu hanya kepada Kanjeng Nabi. Kepada siapapun kita boleh setuju, boleh tidak. Nah ini ulama, tapi gue nggak setuju. Gitu loh. Karena itu nanti masuk ke dalam ranah-ranah pluralisme. Ya, memang sih kalau kita berbicara agama ada esoterik dan ada eksoterik. Tapi kan itu tidak bisa dipukul rata. Ya, tidak bisa dipukul rata. Jadi itu tadi tentang 4 tambah 5 9 atau 9 itu berapa tambah berapa, itu pendekatan logika matematis dan itu cukup bagus ya. Jadi sekali lagi stressing pointnya Samina wa ta'na itu hanya kita berikan kepada Kanjeng Nabi aja karena itu hak beliau. Jangan ada orang lain kita kasih hak itu salah sudah. Ya, tetapi kita tetap menghormati ulama. Meskipun kita tidak selalu bersatu pendapat begitu. Kemudian masalah bahasa ya, kita harus paham. Bahasa itu dipahami menurut pengucapnya, bukan menurut pendengarnya. Ya, contohnya kita minta kopi, masuk ke warung kopi ya, kita minta kopi ya. Atau gini lah ya, ada orang masuk ke warung, 2 orang, 1 orang Jawa, 1 orang Osing. Orang Osing itu suku yang ada di Banyuwangi sana. Bahasa yang digunakan sama. Orang Jawa sama orang Osing mesen kopi dengan bahasa yang sama. Sing manis. Sing manis. Mereka pesen kopi sing manis. Ini si penjual kopi harus paham. Sing manis ya, itu tidak sama dengan ucapan yang diucapkan oleh orang Osing. Beda dengan ucapan yang diucapkan orang Jawa. Nggak sama. Ya, dan si penjual kopi harus memahami, kan bahasa itu dipahami dari pengucapnya bukan dari pendengarnya. Kalau sing manis itu berarti ketika dia bikin kopi pesenannya orang Osing itu kopi pahit. Kalau untuk yang orang Jawa kopi yang harus manis. Begitu. Karena sing bagi orang Jawa itu artinya yang, bagi orang Osing artinya tidak. Jadi memahami bahasa begitu. Sama tadi kepada alif lam lam ha. Dia harus dirujuk ke sumber aslinya. Kemana? Sudahlah, kalau mungkin mereka terlalu alergi terhadap Islam, ya. Nama Allah itu kan sudah dikenal oleh Arab pagan. Islam itu baru lahir nanti di abad ke-6 masuk ke-7. Makanya gue bilang yang banyak ditentang oleh saudara-saudara Islam gue, dan gue ucapkan terima kasih. Yang penting jangan keburu-buru kasih stempel Gus Betik yang sesat, yang kafir, yang ini, yang itulah. Pahami dulu kajian Gus Betik karena itu berseri. Aku mengatakan bahwa setiap nabi itu muslim, tapi tidak setiap nabi itu Islam. Karena Islam itu, nama itu baru muncul dan dikenal setelah Kanjeng Nabi mendakwahkannya sebagai sebuah proper. Beda dengan Allah, alif lam lam ha itu sudah dikenal sejak dahulu kala sebelum Islam didakwakan Kanjeng Nabi. Sebelum Nabi lahir, bapaknya saja Abdullah kok, begitu. Nah, kalau kita ikuti aturan main itu, mereka kalau nggak mau atau gimana ya, merasa rendah kalau harus berhadapan dengan Islam dalam konteks ini, gengsi gitu, sudah nggak usah bawa Islam, rujuk aja ke sejarahnya, ke Arab pagan sebelum Islam datang. Ya, menurut Arab pagan itu Allah itu proper name atau sebutan, itu fair itu, di sana fair. Ya, sejauh ini kalau kita tanyakan pasti mereka menjawabnya itu proper name, bukan general name. Itu loh. Sementara kitab-kitab yang mereka terjemahkan itu abad berapa? Karena aku sudah bilang tadi, dalam original kitabnya alif lam lam ha itu kagak muncul. Nanti muncul dalam taruhlah kita ambil Kristen Syria, Ortodoks sekalipun yang katakan lama. Yang dalam edisi bahasa Arab itu diterjemahkan tahun berapa? Di sana baru muncul alif lam lam ha. Seharusnya kan mengikuti bagaimana Arab pagan itu memahaminya. Kalau merasa gengsi berhadapan dengan Islam, itu paling fair gitu. Jadi aku kira itu dulu. Monggo ditanggapi Kang Mas. Monggo silakan. Kang Ciluk Bang, mohon maaf ya, jawabanku kurang memuaskan lah ya, karena aku belum belajar kepada para rabi ini ya. Nggak tahu nanti kalau ada duit. Monggo silakan. Lanjut yang lain mau nambahin.
Septuaginta ya. Jadi Septuaginta itu kisahnya, kronologi terbentuknya itu ada dua versi. Yang pertama versi Yahudi, yang kedua versi Kristen. Dan ini bertolak belakang. Jadi ada pertentangan. Kalau menurut Yahudi, bahwa di masa ketika Mesir itu dikuasai oleh orang-orang Yunani, ya, ya, jadi kan Mesir itu kan di atasnya ada laut. Nah, di seberangnya itu kan Yunani itu. Jadi dulu orang Yunani itu melebarkan daerah jajahannya dengan menyeberangi laut dan menjajah Mesir. Maka singkat cerita, Mesir itu dikuasai oleh Yunani dan rajanya itu disebut Ptolemy. Ptolemeus kalau orang Romawi bilang. Ptolemy ini dia ingin menguasai dunia tapi tidak dengan perang. Karena bagi Ptolemy menguasai dunia dengan perang itu akan berakhir dengan kehancuran. Ini menurut Yahudi dalam Sefer Hayasar, nama kitab mereka. Kenapa? Karena akan menjadikan dendam kepada yang ditaklukkan dan mengakibatkan pemberontakan dan kerugian yang banyak. Maka Ptolemy punya ide bagaimana Ptolemy ini bisa menaklukkan dunia dengan perkataan yang bijak dan pemikiran yang bijak. Nah, oleh karenanya dia minta saran kepada, ibaratnya kalau hari ini kepada DPR atau kepada menteri ya, minta saran. Maka sarannya dari petinggi-petinggi kerajaannya Ptolemy ini mengatakan bahwasanya kau mintalah Taurat kepada orang Yahudi karena di situ banyak perkataan bijak, taklukkan dunia dengan itu. Karena itu Taurat itu berisi perkataan nabi-nabi yang dari wahyu Tuhan. Itu menurut kisahnya Yahudi. Maka Ptolemy kemudian menyuruh pasukannya untuk meminta orang-orang Yahudi memberikan kitab Taurat. Maka diutuslah utusan dari Mesir ke Yerusalem, dan Yerusalem pada saat itu dalam kekuasaannya Ptolemy juga, daerah jajahan seperti itu. Nah, akhirnya jadi singkat cerita orang Yahudi itu lama dijajah oleh Yunani. Jadi memang orang Yahudi itu bukannya rasis ya. Dari masa ke masa itu sering diperbudak, sering dikalahkan. Diperbudak Mesir lah, Yunani lah, Babilonia lah, Syria lah, Persia lah, Romawi lah, pokoknya sering orang Yunani itu. Nah, akhirnya Ptolemy, akhirnya para rabi-rabi Yahudi di Yerusalem itu tidak mau memberikan Taurat. Kenapa? Karena orang Yahudi itu paham bahwa Taurat itu hanya untuk Israel. Orang di luar Israel itu nggak boleh. Syariatnya memang untuk Israel aja. Maka diberikanlah kitab kepada Ptolemy, kitab sejarah Yahudi. Nah, Ptolemy ketika dibacakan terjemahannya oleh penerjemahnya, Ptolemy senang. Wah, mantep ini, gitu kan. Bijak sekali perkataannya. Tetapi kata salah satu penasehatnya atau beberapa penasehatnya dikatakan bahwa itu raja ditipu. Karena itu bukan kitab Taurat. Itu adalah semacam kisah-kisah tentang Israel. Kalau kitab Taurat tidak begitu, lebih bagus lagi. Nah, akhirnya raja marah, murka kan? Raja murka. Akhirnya raja mengutus pasukan yang lebih kuat lagi dengan intimidasi, kemudian menangkap 70 rabi Yahudi di kota Yerusalem. Nah, inilah asal muasal nama Septuaginta, karena Septua itu artinya 70, Pak Ciloba. Septua itu artinya 70. Kalau Sabta, ya, Sabta itu artinya 7. Sama dengan, jadi bahasa Yunani itu bersaudara dengan Sanskerta. Maka orang-orang iman-iman yang berujuk kepada Yunani sama dengan iman Hindu, penyembahan kepada dewa-dewi, pada makhluk-makhluk setengah dewa, sama. Mereka itu induknya bangsa Arya, bangsa utara yang memang paganismenya sangat kuat. Nah, kemudian Ptolemy menangkap tadi kan 70 rabi Yahudi, ya kan, yang disebut dengan orang-orang tua, ya. Jadi 70 rabi yang tua-tua, bukan yang muda, yang berarti ilmunya tuh tinggi kan? Maka dalam bahasa Yunani disebut Septua itu 70, Ginta itu orang tua. 70 orang tua rabi-rabi yang ditangkap, dibawa ke Mesir, dan langsung ditodong sama Ptolemy, langsung dihadapkan kepada raja langsung. Raja mengancam akan menghukum mati
apabila mereka berbohong untuk kedua kalinya. Maka raja memerintahkan kepada tentara-tentaranya lah, mungkin kalau zaman sekarang ya, untuk memasukkan 70 rabi Yahudi yang tua tadi ke dalam 70 rumah yang berbeda, Pak Ciluk. Ini menurut Yahudi ya. 70 rumah yang berbeda, disuruh menuliskan, bukan menerjemahkan. Akhirnya dituliskan 70 itu tidak ada perbedaan. Ya, mungkin ini zamannya ketika Bani Israel belum merubah Taurat kali ya, sehingga tidak ada perbedaan. Tapi ketika sekarang Taurat itu kan versinya beda-beda, ada Samaria, ada ini, mungkin itu setelah dirubah-rubah kali ya. Nah, akhirnya rabi-rabi Yahudi itu lolos dari hukuman mati. Kenapa? Dari 70 yang ditulis tidak ada perbedaan, karena mereka menulis dengan hafalan. Jadi tidak ada perbedaan, maka dianggap tidak berbohong kan begitu. Nah, akhirnya buku itu disimpan di istana, dan raja memerintahkan para penerjemah, ahli-ahli bahasa Ibrani dan Yunani dari kerajaan Yunani untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lalu 70 rabi Yahudi itu dipulangkan kembali ke Yerusalem dalam keadaan selamat dan diberikan hadiah. Ini menurut Sefer Hayasar, bisa dibuka, bukunya ada di Sefer Hayasar. Nama jenis kitabnya Midras. Nah, artinya menurut Yahudi bahwasanya 70 rabi Yahudi itu yang disandra itu tidak pernah menerjemahkan. Tidak pernah menerjemahkan. Kenapa? Alasannya orang Yahudi mengatakan bahwa terjemahan Yahudi ya, yang diakui oleh Yahudi adalah yang berbahasa Arab dan Aram. Maka nanti ada kitab namanya Mikraot Gedolot. Mikraot Gedolot itu tafsir Taurat dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Rabbi Saadia Gaon yang hidup di Mesir. Jadi rabi Yahudi bisa bahasa Arab, dan itu boleh masuk ke dalam sinagog, boleh masuk ke dalam Bet Hamidras, dalam sekolah-sekolah mereka. Atau misalkan Targum Onkelos dalam bahasa Aram. Maka orang-orang Yahudi itu membolehkan bahasa-bahasa keagamaan selain daripada bahasa Arab, selain daripada bahasa Ibrani, yaitu bahasa Aram dan Arab. Adapun bahasa Yunani dan Latin tidak boleh. Kenapa? Karena terjemahannya itu tidak apa adanya. Iya. Karena terjemahannya tidak apa adanya. Terjemahannya itu sudah tercampur paganisme. Gitu Pak Celoba. Jadi artinya ketika Septuaginta tadi dituduh berbeda dengan Torah, memang beda. Memang beda karena terjemahannya itu disesuaikan dengan apa? Ya dengan paganisme Yunani. Gitu Pak Celoba. Seperti itu. Nah, adapun kalau menurut Kristen secara keseluruhan, apakah itu Katolik ataukah itu Ortodok Yunani, Koptik, semuanya mereka meyakini sesuatu yang berbeda. Bahwasanya rabi-rabi Yahudi itu yang menerjemahkan langsung. Tapi hal ini dibantah secara ilmiah oleh rabi-rabi Yahudi bahwasanya tidak diterjemahkan oleh kami. Kalau diterjemahkan oleh kami, berarti isinya harus sama dengan Mikraot Gedolot. Harus sama dengan terjemahan Arabnya Saadia Gaon, atau harus sama juga dengan terjemahan Aramnya Onkelos. Tapi buktinya beda ini isinya, gitu loh. Nah itu yang terjadi seperti itu Pak Cilba. Nah oleh karenanya, nah kemudian ini sebagai penutup dari jawaban sesi ini dari saya Pak Cil. Nah lalu tadi kata Gus Lute, orang-orang Nasrani atau Kristen itu menyebut sebagai perjanjian lama ya. Nah, sebenarnya ini juga menjadi problem buat orang-orang Yahudi karena Septuaginta itu adalah Pentateuch. Pentateuch itu 5 kitab Musa. Jadi 70.000 Yahudi yang disandra dan ditodong sama Raja Ptolemy itu, dia hanya menerjemahkan 5 kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan. Tapi ketika orang-orang Kristen punya Septuaginta yang disebut perjanjian lama itu kok bisa sampai Maleakhi, maka ini tambah nggak percaya lagi orang Yahudi, ini kita digibulin 2 kali kan seperti itu. Nah kemudian yang parahnya lagi Pak Cilba, perjanjian lama itu yang kemudian menjadi perjanjian lamanya LAI atau King James Version atau Statenvertaling sebagai rujukannya LAI, Bible berbahasa Belanda, ternyata itu pun tidak konsisten Pak Cilba, tidak konsisten mengambil apakah saya akan mengambil semua dari Septuaginta
atau saya akan mengambil semuanya dari tanah. Tanah itu istilah lainnya. Jadi dalam orang Yahudi menyebutnya tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kalau orang Kristen menyebutnya sebagai Septuaginta. Nah, tetapi faktanya LAI saja kita ambil contoh. LAI itu untuk perjanjian lamanya, walaupun di dalam buku-buku Bible yang beredar, ya, di dalam Bible yang beredar itu menyebutkan bahwasanya untuk perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masorah. Masorah punya Yahudi, tanah berarti. Dan untuk perjanjian baru diambil dari Textus Receptus. Ini pengakuan LAI dalam sampul, dalam pembukaan daripada Bible sebelum masuk ke isi Bible. Tapi faktanya setelah saya, Sueb dan More Reski sama Kang Moto melakukan riset yang mendalam tentang Bible ini, ternyata faktanya tidak. Bahwasanya ada beberapa terjemahan diambil dari Septuaginta, beberapa lagi diambil dari Masorat, menyesuaikan supaya bisa menuhankan Yesus. Jadi kalau bisa lebih cocok untuk menuhankan Yesus, maka kalau yang lebih cocok Septuaginta diambil Septuaginta. Tapi kalau misalkan yang lebih cocok adalah Masoret, diambil Masoret gitu. Jadi tidak adanya tidak adanya konsistensi begitu Pak Cilupa. Itu jadi perjanjian lama saat ini terjemahan bahasa Indonesia itu sebagian terjemahan yang ngambil dari Septuaginta kalau memang itu cocok buat mereka. Tapi kalau tidak cocok, mereka ngambil dari Masorah. Jadi tidak konsisten. Jadi apa yang dicap di dalam Bible terjemahan LAI mengatakan perjanjian lama diambil dari Masorah, itu bohong. Kenapa? Kalau Masorah semua, kenapa harus ada isi yang diambil dari Septuaginta gitu loh. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Monggo barangkali mau ditambahkan oleh teman-teman lain atau ditanggapi oleh Pak Ciluba sebagai yang bertanya. Baik. Terima kasih ininya. Ustaz Abdillah, si enemy Muslim Kristen bang. Halo si enemy. Halo Om. Halo bang. Waalaikumsalam. Ngomong aja. Iya tadi orang lagi ngomong mau ngomong, ini disilakan ngomong nggak ngomong. Ayo silakan bang. Ngomong. Udah undang gitu. Oh berarti kenapa kok mereka tidak menggunakan LXX aja yang statusnya itu miliknya mereka, sementara mereka kok menggunakan Mesorah yang statusnya itu adalah milik Yahudi itu sendiri. Nah ini kok bisa ya, yang statusnya memang sudah menjadi LXX yang digadang-gadang yang milik mereka, kenapa kok mereka masih ngambil punya Yahudi? Kan lucu. Kang Ciluba, boleh saya menambahkan? Oh iya silakan Pak Seperti. Mohon maaf Mas Abdillah, saya menambahkan dikit. Jadi begini, Ya silakan. ya. Aku agak keluar dikit. Kalau kita lihat surat At-Taubah ayat yang ke-30, di situ kan dinyatakan bahwa Yahudi itu menjadikan Esra di situ ya. Bukan. Pakai nama siapa situ? Bukan Esra. Esra itu nama di kitab Israelnya. Siapa? Tolong dibantu aku. Yang putra Allah itu Uzair. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Terus orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Pakai ibnu itu ya, nggak pakai walad. Itu sudah aku jelaskan dan edisi tamat tadi malam 6 seri sudah aku jelaskan mengapa Al-Qur'an tidak menggunakan istilah anak Allah. Itu karena itu panjang ceritanya. Ketika pendeta Mel Atok mengatakan si Donitan anak setan, maka aku menjadi antitesanya mengatakan tidak. Donitan itu anak Allah. Kemudian akhirnya aku bertarung dengan saudara Islamku sendiri karena dia bilang seperti itu sesat, musyrik dan segala macam, mengatakan Donitan anak Allah. Akhirnya aku perlu menjelaskan dalam 6 seri kenapa Al-Quran tidak menggunakan anak Allah. Itu bisa dilihat di channel Subandite Sukoco ya. Itu bisa ada 6 seri dan sudah tamat, alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan kita, kalau kita katakan bahwa Yesus itu baginda Yesus dikatakan Al-Quran itu Ibnullah, anak Allah, kita gampang mendapatkan data itu. Tapi kalau kita ke belakang,
kita bicara dengan orang Yahudi, enggak, kami enggak pernah mengatakan Uzair itu anak Allah. Apa jawaban kita? Ini Yazid Ridho berjibaku mencari jawaban ini kalau kita baca bukunya. Berjibaku. Ya, itu bisa lihat di channelku lah ya, karena kalau aku jelaskan itu nanti panjang lebar. Aku mau fokus menambahi yang disampaikan oleh Kang Indra Muse aja, gitu ya. Kita sepakat nggak bahwa Uzair yang dimaksud itu adalah Ezra? Karena kalau nggak sepakat, penjelasanku nggak ketemu, gitu loh. Kan otak kita bertanya, ada apa dengan si Uzair ini kok begitu sampai dijadikan anak Allah oleh bangsa Israel, oleh orang Yahudi? Ya, maka nanti yang nggak sepakat monggo. Aku mencoba mengeksplor bahwa Uzair itu adalah Ezra itu sendiri. Ya. Premisnya di sana. Kalau nggak begitu, kalau ternyata Uzair itu bukan Ezra, berarti analisaku batal. Ya. Itu. Setuju, Gus. Ya. Oke. Setuju ya. Memang Uzair Ezra memang. Uzair Oke. Ezra. Matur nuwun kalau Saya jelaskan kisah tentang monggo, kisah Mas. tentang Uzair ini disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Aku lupa ayat berapa. Tapi intinya yang disebutkan Al-Baqarah dengan apa yang dipahami oleh orang Yahudi tentang Uzair Ezra ini sama. Jadi Mantap. saya dari Islam dulu ya, Gus. Monggo. Dalam surah Al-Baqarah, tapi saya lupa ayat berapa, tentang seorang pemuda dari kalangan Bani Israel, putra seorang ulama dari kalangan Bani Israel, yang dia ini diasingkan. Jadi begini, pada saat itu sepeninggal Nabi Sulaiman, Bani Israel itu perang saudara, Gus. Perang saudara, utara dan selatan. Utara ini menjadi Samaria, selatan menjadi Yehuda. Maka itu ada istilah Samaria dan Yahudi dari situ. Nah, utara itu ditaklukkan sama Raja Ahasuerus dari Damaskus, dari Syria. Kalah mereka. Nah, kemudian selatan itu diserang sama Nebukadnezar atau Bukhtanasor lah kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalah. Nah, kebijakan Bukhtanasor ketika sudah meluluhlantakan, ibaratnya meratakan dengan tanah Israel selatan, dari Yerusalem ke selatan itu batasnya, adalah dengan cara mengambil semua Israel ke Babilonia, dijadikan tawanan, budak sebagian gitu. Jadi tanah Palestina selatan ini kosong. Ya. Sampai akhirnya ketika Nebukadnezar atau Bukhtanasor ini kalah sama Cyrus dari Persia, kalah perang, kan sebelahan doang, Irak-Iran itu kan, Persia itu di situ. Betul. Jadi dia pusatnya di Irak, Bukhtanasor ini, sedangkan Kisroh itu di Persia, di Iran. Maka dia kalah perang. Nah, disitulah kemudian Bani Israel itu, Persia ini lebih lunak daripada Bukhtanasor. Dia nggak punya urusan dendam lah dengan Israel. Akhirnya orang-orang Israel itu meminta supaya mereka boleh dikembalikan ke Palestina untuk tinggal di sana lagi, karena mereka ini orang asing di negeri Irak. Maka sama raja dari Irak itu, dari Persia itu, bolehlah kamu sana. Ya, yang penting kamu tetap bayar upeti ke Persia, karena Persia yang memenangkan perang. Nah, singkat cerita, Uzair ini adalah orang yang bukan gelombang pertama, ibaratnya migran ya, kembali lagi ke Palestina. Dia termasuk golongan kedua atau ketiga lah seperti itu. Nah, ketika Uzair berjalan-jalan, dia melihat bekas-bekas reruntuhan, dahsyatnya perang. Uzair berkata dalam surah Al-Baqarah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya kan? Bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang mati? Fa'amatahullahu mi'ata amin, dalam Al-Baqarah itu. Lalu Allah mematikan Uzair, kalau nggak salah 201 ya, ayat dalam satu.